Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Fauzia dari kelas 5E dengan NIM 1262052121339 akan menjelaskan materi tentang pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian pendekatan pembelajaran dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran di MI atau SD. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran itu? Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Materi yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran di MI atau SD. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan monodisiplin. Pendekatan monodisiplin adalah suatu pendekatan yang bahan pelajaran di organisasi atau bertitik tolak murni berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya. Alasan mengapa pendekatan monodisiplin menjadi pendekatan ilmu sosial yang pertama yaitu pengaruh disiplin ilmu sosial dalam IPS besar, yaitu berupa ide-ide dasar, konsep-konsep, generalisasi, serta teori-teori dari disiplin ilmu sosial yang sumbangannya besar dan metodologi ilmu sosial yang dibawa masuk ke dalam IPS. Pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan multi dan interdisiplin. Pendekatan multi dan interdisiplin sebagai pendekatan yang bersifat integratif, merupakan pendekatan suatu konsep dari suatu cabang ilmu atau tema yang bahannya diorganisasi dari berbagai cabang ilmu sosial secara terpadu. Misalnya, transmigrasi sebagai konsep geografi, materinya diisi oleh geografi sebagai materi kunci, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Alasan mengapa pendekatan multi dan interdisipliner dijadikan pendekatan dalam suatu pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dan siswi belum memerlukan ilmu-ilmu sosial yang dirumuskan secara sistematis dan logis, karena itu dibutuhkan terlebih dahulu kematangan intelektual. Yang kedua, dibutuhkan bahan pelajaran yang berorientasi pada area objektif seperti kewarganegaraan, kesehatan, dan efisiensi kerja. Yang ketiga, ada pendekatan lingkungan meluas. Pendekatan lingkungan meluas adalah penyampaian pembelajaran IPS sebagian besar didasarkan pada suatu tradisi yang materinya disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat, tetangga, kota, wilayah, negara, dan dunia. Contohnya dalam ekonomi, geografi, siswa diajarkan tentang ilmu yang berhubungan dengan sistematis bergerak dalam lingkungan tersebut, kemudian mengembangkannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. Dan yang keempat, ada pendekatan situasi kehidupan. Pendekatan situasi kehidupan merupakan pendekatan yang berorientasi kemasyarakatan atau community field-based approach, sehingga lebih melibatkan masyarakat daripada buku teks atau disiplin ilmu. Selanjutnya ada aspek masyarakat yang penting bagi IPS. Yang pertama yaitu ada aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan terdiri dari kepribadian tingkah laku, perkembangan manusia, temperamen keluarga, kekerabatan, dan peri kemanusiaan. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial terdiri dari kelembagaan, pergaulan, perkembangan, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok hidup, pertikaian, dan gotong royong. Yang ketiga yaitu ada aspek budaya. Dalam kehidupan masyarakat yang mencakup bagaimana sifat-sifat budaya dan perkembangannya dalam kehidupan masyarakat serta pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adat istiadat, tradisi, kepercayaan, lembaga budaya, sopan santun, bahasa, pakaian, makanan, dan cara makannya. Yang keempat, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi meliputi usaha-usaha masyarakat dalam mencukupi kebutuhan yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, rekreasi, pendidikan, kesenian, dan keagamaan. Yang kelima, ada aspek politik. Dalam kehidupan masyarakat yang mencakup usaha-usaha dalam mengatur kehidupan meliputi berbagai peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, pemerintahan, kelembagaan politik organisasinya, kegiatan-kegiatan politik, dan pengaruhnya dalam kehidupan.
Dan yang terakhir ada aspek lingkungan fisik dalam kehidupan masyarakat yang mencakup keadaan lingkungan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Misalnya keadaan tanah cukup air, kering, keadaan lokasi, kekayaan sumber daya alam, dan pegunungan yang strategis. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.